Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Izin memperkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai meteorologi industri. Namun sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya sedikit menjelaskan mengenai pentingnya mempelajari meteorologi industri. Dengan mempelajari meteorologi industri, kita dapat mengelola laboratorium pengukuran serta menggunakan dan membaca skala alat ukur dengan tepat, menentukan dan memilih alat ukur yang sesuai, serta dapat mengkalibrasi dan memelihara alat ukur. Menambahkan, dengan penguasaan meteorologi industri, seseorang akan tahu sumber penyimpangan pengukuran, menurunkan biaya inspeksi, dan tentunya akan meningkatkan produktivitas hasil kerja. Di sini dari kelompok 2 mengenai meteorologi industri ULIR, rekan-rekan akan membahas sesuai dengan materi yang sudah kami rangkum. Di sini ada Haris Fauzi Ramadan dengan NIM 06, ada Yandi dengan NIM 10, ada Gelar Abduhai dengan NIM 20, ada Ade Bagus Prasetyo dengan NIM 30, ada Ilham Muhammad Nugraha dengan NIM 32, ada Wilson Febianda ataupun saya sebagai moderator dengan NIM 35, ada Vina Melani dengan NIM 36, ada Rian Januar dengan NIM 02, ada Afrizal Renanda Pranata dengan NIM 03, ada Abdullah Dafagani dengan NIM 04, ada Dwi Cahya Utama dengan NIM 05, serta ada Rezi Maulana dengan NIM 029. Menambahkan dengan materi pembahasan yang akan kami bahas mengenai beberapa aspek meteorologi pada ULIR. Mungkin ini berikut materi-materi yang akan kami jabarkan dengan 1. Nomenklatur, 2. Kesalahan pada ULIR, 3. Metode pengukuran pada ULIR. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi perihal meteorologi ULIR. ULIR mempunyai fungsi yang sangat penting ya sebagai kesatuan konstruksi suatu mesin atau peralatan, baik sebagai alat pemersatu atau sebagai alat penerus daya. Dan pengukuran diameter poros mudah dilaksanakan. Sebaliknya untuk pengukuran geometri ULIR akan lebih sulit. Nah, mengapa demikian? Karena geometri ULIR menyangkut beberapa elemen geometri yang sering berkaitan yang menentukan profil ULIR. Next. Nah, mengenai pembahasan kali ini tentang materi tentang beberapa aspek meteorologi ULIR, terusnya pada nomenklatur. Selain meteorologi ULIR, di sini juga ada materi tentang geometri ULIR. Nah, di samping ini ada sebuah gambar yang dimana gambar di samping tersebut merupakan gambar hubungan sudut antara jenis ULIR. Suatu ULIR dapat dipandang sebagai garis spiral yang memiliki suatu silinder. Apabila suatu titik bergerak pada garis spiral ini, selain berputar mengenai penampang lingkaran, titik tersebut juga akan bergerak linear sejajar dengan sumbu silinder atau sepanjang P, yang dimana P ini disebut dengan garis pitch. Nah, untuk hubungan antara pitch dengan diameter lebih jelasnya sudah digambarkan pada gambar di samping. Biasanya ULIR mempunyai suatu alur, tetapi ada juga ULIR yang terdiri atas beberapa alur. Suatu ULIR disebut dengan ULIR kanan apabila dipandang dari penampang silinder titik pada ULIR yang berputar searah jarum jam. Next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nomenklatur. Pada dasarnya secara artian, nomenklatur atau bahasa lainnya nomenklatur memiliki arti sebuah tata tulis atau tata penanaman satu hal. Berikut ini pembagian jenis-jenis nomenklatur untuk ULIR. Next. Jenis-jenis pembagian nomenklatur untuk ULIR yaitu ada 4. Yang pertama mayor diameter, yang kedua minor diameter, yang ketiga pitch diameter, dan yang keempat ada pitch. Yang pertama mayor diameter
ataupun dapat juga disebut outside diameter, crash diameter, dan full diameter. Pada gambar di samping dapat dilihat yaitu mayor diameter adalah diameter terbesar pada bagian ulir luar atau bagian ulir dalam dari sebuah scrap. Scrap dispesifikasikan oleh diameter ini juga disebut diameter luar atau diameter nominal. Yang kedua, minor diameter ataupun dapat juga disebut root diameter dan core diameter. Pada gambar di samping dapat dilihat bagian terkecil dari bagian ulir dalam atau bagian ulir luar. Yang ketiga, ada pitch diameter atau diameter efektif. Pada gambar di samping dapat dilihat merupakan bagian yang berhubungan antara baut dan mur. Yang keempat, ada pitch. Pada gambar di samping dapat dilihat jarak dari satu ujung ulir ke ujung ulir berikutnya. Juga dapat diartikan jarak yang ditempuh ulir dalam satu kali putaran. Next. Untuk selanjutnya adalah kesalahan pada ulir. Nah, sebagaimana sebuah mesin, tentu ada beberapa kesalahan ataupun kekurangan dalam pengerjaannya. Kesalahan dan kekurangan itu biasanya diakibatkan karena faktor error dari operator pengendali mesin maupun kendala dari mesinnya itu sendiri. Nah, namun pada ulir kesalahan, pada profil ulir memiliki penyebab lainnya. Berikut saya akan menyebutkan beberapa penyebab kesalahan profil ulir. Yang pertama adalah kesalahan profil ulir, menyangkut diameter mayor dan juga minor. Terus yang kedua adalah kesalahan sudut sisi ulir. Yang ketiga ada kesalahan pitch progresif dan juga kesalahan pitch periodik. Dan yang terakhir adalah ketidaklurusan pada ulir. Next. Untuk kali ini saya akan menjelaskan cara-cara yang sebelumnya. Yang sebelumnya moderator. Nah, baik, terima kasih. Nah, untuk yang kali ini saya akan menjelaskan bagaimana suatu ulir dapat dibuat. Beberapa cara yang umumnya digunakan untuk pembuatan ulir biasanya ada pemotongan. Pemotongan itu biasanya adalah suatu ulir dibuat dalam bentuk sederhana dulu, lalu pemotongan atau bisa disebut juga pemakanan akan membentuk ulir itu. Jadi jalur-jalur ulir itu dibentuk karena adanya pemakanan oleh suatu alat, misalnya pembubutan ataupun cara lainnya. Lalu ada pemotongan dengan memakai pahat, bermata potong jamak atau proses tap. Tap itu ada yang digunakan secara konvensional, yaitu tap yang masih memerlukan tenaga manusia pemotongannya. Dan itu lebih sederhana dibandingkan pemotongan menggunakan pahat bermata potong tunggal atau proses bubut. Lalu yang ketiga ada bisa disebut oleh cara pengorolan atau karena ketidaksempurnaan yang proses pembuatan mungkin terjadi kesalahan pada profil ulir yang terbentuk. Nah, pengorolan ini lebih banyak memiliki kemungkinan kesalahannya. Oleh karena itu akan dijelaskan beberapa materi selanjutnya. Next. Ya, Nah, dari kesalahan. Nah, dari yang sebelumnya, pengukuran geometri ulir, itu bertujuan untuk memastikan kualitas geometri ulir. Beberapa metode pengukurannya dapat dipilih. Nah, geometri ulir ini tadi sudah dijelaskan bahwa ada termasuk mayor dan minor. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran diameter mayor. Diameter mayor ulir adalah dimensi ulir yang terbesar, yaitu dimensi silinder khayal yang menyinggung seluruh puncak ulir. Untuk ulir luar, pengukuran diameter mayor dapat dilakukan dengan memakai jangka sorong bagi ulir kualitas rendah, dengan mikrometer bagi ulir kualitas menengah, dan mikrometer indikator untuk indicating mikrometer atau mikrometer dengan bench mikrometer yang memiliki kecermatan sebesar 1 mikrometer pada bagian indikatornya. Ya, yang selanjutnya itu kesalahan yang terjadi pada saat pengukuran harus diusahakan sekecil mungkin. Sebaiknya tekanan pengukuran harus dijaga tetap
dan serendah mungkin. Jikalau kecermatan dan ketelitian yang tinggi dikehendaki, maka dapat dipakai sebuah mikrometer bangku bench mikrometer seperti yang diperlihatkan pada gambar. Landasan tetapnya berupa poros yang merupakan sensor suatu indikator. Indikator tersebut fiducial indikator berfungsi sebagai penjaga tekanan pengukuran. Pembacaan skala mikrometer hanya dilakukan setelah jarum indikator berada di tengah. Meskipun daerah pengukuran mikrometer ini cukup lebar, sekitar 25 mm, dalam prakteknya mikrometer jenis ini lebih sering digunakan sebagai suatu komparator. Karenanya hanya sebagian kecil bagian ulir pada mikrometer ini yang dipakai saat pengukuran secara tidak langsung. Efek kesalahan kisar yang mungkin ada pada utama pada dieliminir. Ya, next. Oh ya, untuk sebelum digunakannya alat ukur, posisi landasan tetap dapat diatur, sehingga jarak rahang ukur sesuai dengan suatu ukuran standar, atau bisa disebut blok ukur atau silinder referensi. Dan bersamaan dengan itu, angka pada skala mikrometer dapat ditetapkan, atau bisa disebut dengan penyetelan kedudukan nol. Hasil pengukuran dibandingkan dengan hasil pengukuran benda standar. Diameter mayor suatu ulir dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu D sama dengan DC ditambah RC ditambah RT dikurangi RC. Nah, di mana D adalah diameter mayor, DC adalah diameter silinder referensi, diameter yang paling dekat dengan diameter mayor yang akan diukur. RT adalah pembacaan mikrometer sewaktu mengukur ulir, dan RC adalah pembacaan mikrometer sewaktu mengukur silinder referensi. Next. Nah, untuk sekarang saya akan menjelaskan mengenai Untuk sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengukuran diameter minor. Diameter minor Ya, baik, diulang kembali ya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pengukuran diameter minor. Diameter minor adalah diameter silinder khayal yang mempunyai sumbu yang berimpit dengan sumbu ulir dan permukaannya menyinggung dasar ulir. Pengukuran diameter minor dilaksanakan dengan memakai mikrometer yang dibantu dengan batang prisma atau batang V. Pengukuran diameter minor dilaksanakan Pengukuran diameter minor dilaksanakan dengan memakai mikrometer yang dibantu dengan batang prisma atau batang V. Satu dari beberapa macam batang prisma dengan dimensi dan radius ujung tertentu. Dapat dipilih disesuaikan dengan profil ulir sesuai ujungnya menyinggung dasar ulir. Next. Untuk menghindari kesalahan, pengukuran ulir harus dipasang di antara dua sentar. Tetapi dan garis ukur mikrometer harus tetap tegak lurus dengan memakai alat ukur yang disebut sebagai alat ukur diameter dengan dasar menggambar 14
charging diameter memus maaf mes pada pada mana suatu mikrometer bangku dapat bergerak menyilang tegak lurus dengan sumbu penyentral. Max. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan materi mengenai meteorologi ulir. Mungkin hanya itu yang bisa kami katakan atau kami sampaikan. Saya berharap presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi pembaca ataupun yang melihat. Jika kami merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.